Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizan Rizkirianto. Pertama-tama, saya Rizyan Rizkirianto akan mendeskripsikan program yang kami buat. Permainan batu gunting kertas adalah sebuah permainan tangan dua orang. Permainan ini sering digunakan untuk pemilihan acak seperti halnya pelemparan koin, dadu, dan lain-lain. Beberapa mainan dan olahraga menggunakannya untuk menentukan peserta mana yang bermain terlebih dahulu. Nah, dalam game ini, pengguna mendapat kesempatan pertama untuk memilih opsi antara batu, kertas, dan gunting. Setelah itu, komputer memilih dari dua pilihan yang tersisa secara acak, dan kemudian pemenang ditentukan sesuai dengan aturan yang tersedia. Bisa dilihat dalam flowchart ini bahwa pertama, saat program start, player memasukkan input dan kemudian komputer memasukkan input, dan kemudian dipertanyakan apakah pilihan komputer sama dengan player. Jika benar, maka hasil permainan adalah seri. Jika tidak, maka akan dilakukan perbandingan oleh program ini. Jika komputer memilih kertas dan player memilih gunting, artinya player menang. Jika komputer memilih gunting dan player memilih batu, artinya player juga menang. Apabila komputer memilih batu dan player memilih kertas, player juga akan menang. Tapi, jika komputer memilih kertas, player memilih batu, komputer memilih gunting, player memilih kertas, atau komputer memilih batu dan player memilih gunting, maka player akan kalah. Sekian dari saya. Kembali lagi kepada Rusdi. Oke, terima kasih kepada Rezanda yang sudah menjelaskan tentang deskripsi aplikasi dan sekaligus dengan flowchart-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang source code-nya atau sintaks yang sudah dibuat sekaligus dengan simulasi aplikasinya. Oke, di yang paling atas ini adalah import modul. Jadi di mana kita mengimport semua yang kita butuhkan, mengimport modul atau framework atau package yang kita butuhkan. Di sini saya mengimport random untuk komputernya, nanti pemilihan random. Pygame untuk GUI-nya. Oke, di sini saya memakai buat class button. Class button ini berfungsi untuk nantinya klikan dia, untuk event klik pada mouse. Ada yang kelas yang kedua ada tampilan game atau UI untuk gamenya. Jadi di sini itu semuanya kayak UI, UX-nya ditampilkan di sini ya. Di inisialisasinya di sini. Kayak untuk menampilkan screen di sini ada pgDisplay.set mode untuk fungsinya, untuk menambahkan title atau caption yang kayak gini, main project akhir DKP, kita pakai display.set.caption kertas batu gunting. Untuk icon kayak di sini Visual Studio Code. Oke, kita pakai fungsinya pgDisplay.setIcon, tapi untuk mengimport image-nya kita pakai fungsi pgimage.load. Di sini image/logo.png itu adalah directory image-nya. Oke, di sini ada import untuk gambar dan font sekaligus teks. Di sini ada image load untuk background, ada untuk font, ada untuk teks, untuk button juga. Oke. Di sini juga sama mengimport image. Oke. Di sini juga sama, tapi ini untuk PC. Yang ini kan untuk player dan ini untuk PC. Soalnya gambarnya itu berbeda arahnya. Oke, ini untuk font, kita pakai font DP Comic. Oke, di sini untuk setting posisi sekaligus menampilkannya. Karena yang load ini cuma mengimport gambar ke project kita tanpa ditampilkan ke layarnya. Nah, untuk screen bleed ini untuk menampilkan ke layarnya. Kayak screen background dengan posisi 0,0 x, y-nya. Jadi 150 itu x, 500 itu y posisinya. Jadi pakai koordinat x, y. Oke, di sini juga ada definisi playernya. Jadi ini ada kondisi di mana
ketika batu diklik, kertas diklik, gunting diklik, of course, maka akan terjadi ini. Untuk komputer pun sama, tapi di komputer kita pakai random yang sudah kita import tadi. Fungsi yang kita pakai random .choice.list option. Option ini ngambil dari sini, dari variable option. Jadi listnya itu nanti berupa batu, kertas, atau gunting. Nah, ketika udah menjadi list, kita bisa mau pakai kondisi pada string. Jadi ini kan batu itu string. Jadi ketika stringnya itu memiliki nilai yang sama atau memiliki kata yang sama, maka akan bernilai true. Oke. Ini untuk pengaturan skor, di mana nilai skor awal itu 0 dua-duanya. Oke, ini fungsi untuk ketika dimana kondisinya itu komputer yang menang, maka akan ditambah 1 skornya masuk ke sini. Oke, ini yang tengah else if ini untuk sama, dimana misal batu sama batu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Dan else-nya itu ketika playernya yang menang. Di sini juga sama untuk fungsi yang skor di PC. Oke, ini masuk ke game loop. Game loop dimana kita melooping semua atau menjalankan semua fungsi-fungsi tadi yang sudah kita buat, kayak fungsi image, page change, kita di sini diinisialisasi, dijalankannya di sini. Di sini ada while run itu nilainya true nanti, dimana kita pakai event ini nih. Ini event wajib atau pengulangan wajib untuk agar bisa aplikasinya di close. Oke, masuk ke action gamenya. Oke, dimana ketika event tipenya itu sama dengan mouse button down atau klik kirinya, maka akan terjadi atau memanggil tampilan game, fungsi tampilan game, image preset, player, komputer, semua dimasukkan ke sini, fungsi-fungsi yang tadi, dan fungsi skor yang tadi, maka akan ditampilkan dengan fungsi self found render. Ini adalah penulisan untuk string tekniknya, jadi memakai kurung kurawal dan memasukkan fungsi di sini. Oke. Dan di sini adalah kondisi di mana untuk membatasi skor menjadi 5. Jadi ketika skornya itu sudah sampai 5, maka dinyatakan menang yang duluan. Oke, itu saja mungkin. Jadi di sini nanti akan ditampilkan player win atau komputer win. Kita masuk ke simulasinya saja. Oke, kita run. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa klik batu, kertas, atau gunting. Kita coba klik batu. Nah, ketika kita klik batu dan komputernya itu memilih gunting, maka kita akan menang. Maka skor di atas menjadi 1 dan ini komputer masih 0. Oke. Dan sama ke sana, keterusannya juga sama. Oke. Kita masuk ke skornya sampai 5. Oke. Ketika playernya skornya 5, maka player akan dinyatakan menang. Oke. Saja. Dan ketika mau main lagi, kita tinggal pilih lagi, misal mau gunting, kertas, atau batu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Rezandra untuk penutupan. Dan saya Rizal Rizkyanto. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.